Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mualaf Center Jakarta dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Mualaf Center Jakarta kembali kedatangan saudara baru kita insya Allah yang pada hari ini akan mengikrarkan dua kalimat syahadat yang insya Allah akan kembali ke fitrahnya. Kenapa beliau kembali ke fitrahnya dan bagaimana perjalanan beliau sebelum tertarik terhadap Islam dan kembali kepada fitrahnya. Mari kita bersama ikuti dengan Mas siapa? Saya Adi. Mas Adi. Nama lengkapnya Setia Adi Nugraha. Untuk baptisnya siapa? Stefanus. Alhamdulillah. Mas Adi, sebelumnya tanya-tanya dulu nih. Mas Adi untuk datang ke Mualaf Center Jakarta ini pertama keperluannya apa? Saya ingin menyatakan diri untuk jadi Islam dan mungkin saya butuh ini surat pernyataan untuk mengganti catatan di administrasi negara ini. Biar nanti kalau misal saya meninggal di jalan atau apa, nanti saya biar bisa diproses secara syariat Islam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk meluk agama Islam adakah paksaan atau apa? Nggak ada paksaan. Sebelum mengenal Islam dengan apa dulu keyakinannya? Aduh ini berat nih. Iya. Kalau sebelum jadi Muslim saya baptis seorang Katolik, tapi dalam perjalanannya semenjak SMA saya sudah mulai mempertanyakan apapun sih, nggak melulu tentang Katolik. A, Katolik B, Islam A, B, C, enggak, saya udah mempertanyakan Tuhan. Jadi dari SMA saya udah setengah-setengah agnostik dan ini saya umur 28, berarti udah ya 10 tahun ada kayaknya. 10 tahun terombang-ambing tanpa ritual. Kemudian ini yang menjadikan Mas Adi ini terbuka hatinya untuk menerima Islam itu apa? Waduh, itu variabelnya banyak ya. Yang pertama sih saya ngefans sama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu saya baca apa pertama artikel kebetulan penulisnya Muslim dan dia sering kutip hadis cerita hidupnya Rasulullah. Terus kemudian saya juga lingkungan saya kebetulan orang-orang alumni pondok, jadi saya sedikit tertarik. Misalnya kalau cerita tentang Nuaiman gitu, seorang pemaku sahabatnya Nabi yang lucu sekali ternyata. Yang saya pikir itu tak kira lingkungannya Kanjeng Nabi itu orang-orang yang keras, ternyata enggak, ada juga yang orang kayak gitu lucu-lucu gitu juga. Akhirnya saya tertarik. Pokoknya Nuaiman itu sahabatnya Rasulullah itu ya. Menggal kepala wanita ditinggal itu. Masya Allah. Jadi bermula dari jenengan itu sering berinteraksi dengan teman dan tertarik dengan Kanjeng Nabi ya. Dan iya keren aja sih menurutku. Kanjeng Nabi keren. Selama ini juga nggak terpengaruh dengan isu-isu di luar sana yang menyudutkan tentang Islam? Saya nggak tahu apapun isu yang menyudutkan tentang Islam yang boosting atau nurunin, saya nggak tahu karena saya nggak main medsos sama sekali dari tahun 2019 menjak Pilpres itu. Itu udah toksik gitu. Itu informasi buruk-buruk masuk ke alam bawah sadar, itu saya jadi negatif lama-kelamaan gitu. Saya tinggalin medsos. Masya Allah. Jadi dengan keyakinan yang tersentuhnya tentang karakter dari baginda Nabi Rasulullah SAW, jangan itu benar-benar memantapkan diri gitu nih. Mantap. Masya Allah. Oke. Untuk itu sedikit ya, nanti dilanjut lagi kita ke fokus yang utama yaitu kita bersyahadat dulu. Baik. Biar menguatkan lagi keimanan yang jenengan itu setelah tentang Islam ya. Bismillah. Ya kita ikuti saya ya, nanti setelah Hanu dibacakan. Saya udah hafal. Iya. Ini dulu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim.
Monggo. Yang mana ini? Dibacain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca juga nggak? Iya. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Ini ada sedikit quote di sini. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Nama saya Lukis Dadi Nugraha. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus di dalam diri saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, itu kita dari saya. Amin. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah yang berhak untuk disembah selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Lanjut. Berikut pernyataan saya selanjutnya. Saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mulai saat ini semua tentang syariat Islam berlaku kepada kita. Ketika seorang yang dulunya belum beragama Islam kemudian bersyahadat, maka statusnya seperti seorang bayi. Ya. Paham kan? Ya. Jadi luar biasa menjadi fitrah lagi, nol lagi agama amal-amal jenengan yang dosa-dosa yang nggak dihitung, Ya, lumayan. dihapuskan, masya Allah ya. Lumayan. Tapi ketika itu juga syariat-syariat sudah harus dijalankan. Ya. Ya. Yang penting utama kita bangun dulu sholat jamnya, terutama sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ketika itu sudah bisa kita pertahankan, kita jalankan, insya Allah kita akan menjadi muslim yang kafah. Kafah itu apa? Betul menerima tentang syariat itu semuanya. Nggak pilih-pilih ya. Jangan tebang pilih. Wah, syariat Islam itu jangan dipilih-pilih, comot ini, comot itu, enak itu. Ketika infak, jenengan diwajibkan zakat, jenengan nggak zakat, tapi ketika jenengan nanti menerima daging kurban, jenengan minta nomor 1, nah jangan seperti itu. Tapi semua syariat itu dijalankan. Insya Allah, ketika semua dijalankan akan menambah keimanan dan ketakwaan kita. Ya, seperti itu, kita tanda tangan dulu. Salah. Oh, yang ini belum ya? Yang ini dulu ya? Set. Oh, sekalian besok aja ya Mas ya? Sekarang ini aja. Ya, ini. Ya. Ini belum. Oh iya, masya Allah. Ternyata ada gratifikasi. gratifikasi. Tanda cinta dari ini bukan dari Mu'alaf Center Jakarta semata, tapi ini dari umat Muslim yang menitipkan harta infaknya khusus untuk para mu'alaf, sehingga ketika jenengan memanfaatkan ini, memanfaatkan apa yang ada di dalamnya, ada sajadah, Al-Quran, ada buku hijrah. Jenengan bisa baca-baca di sini nanti tentang Islam semuanya. Awal jenengan belajar Islam bagaimana. Ada Iqra juga. Nah, ketika semua ini jenengan pergunakan, maka pahalanya orang-orang yang berdonatur itu akan mengalir terus. Iya. Ya. Apalagi kan jenengan sudah bisa, kemudian mengajarkan orang lain, pahalanya tetap mengalir. Ini namanya beramal cerdas. Ya, seperti itu ya. Beramal cerdas ketika itu pahalanya mengalir terus. Semoga Mas diterima insya Allah. Ya, sip. Matur nuwun sedulur-sedulur muslim. Ini terima kasih, semoga pahalanya mengalir. Ini investasi yang cerdas menurut saya. Oke, kita lanjutkan Mas Adi obrolan kita.
tertarik nih tentang jenengan itu utama hidayahnya itu ketika mengenal sosok Rasulullah itu kan seperti itu. Iya. Bagaimana itu? Sebelum ya saya tahu Rasulullah kan ya cuma dari TV kan, iklan gitu kan, iklan Lebaran atau mungkin waktu Pak Kiai Haji Said Akil Siroj ceramah atau apa di TV nggak sengaja dilihat, tapi itu nggak mengubah saya. Nah, menurut saya ini malah dari jalur lucu sih. Karena stigma yang ada di kepala saya itu ya itu tadi yang kita bahas, kalau Rasulullah itu orangnya lurus-lurus banget, tegas, dan lain-lain, nggak bisa ketawa, dan lain. Nah ternyata sampailah pada itu Muaiman. Ternyata Rasulullah itu bisa ketawa ya. Oh, berarti nggak kaku-kaku amat dong. Dan ternyata di lingkungan dia ada yang sedikit toksik seperti itu, dan Rasulullah masih cinta sama Muaiman. Ini unik nih. Ini unik cari nih. Gitu sih. Mundur-mundur ternyata selama saya jadi agnostik itu kan saya sering meditasi Mas. Sering meditasi, ya yoga lah, bukan meditasi, saya sering yoga. Terus ternyata Rasulullah itu di umur 40 tahun dia bertapa ya di Gua Hira. Nah ini satu jalur nih, ini orang beres nih. Terus saya tertarik cara dia approach ke orang asing, adabnya dia sama orang Yahudi ya. Notabene saya kan Katolik ya, saya tahu Nabi Isa lumayan banyak. Ternyata Nabi Muhammad dituin sama orang kafir, Nabi Muhammad nggak balas. Tapi saat nyenggol agama, wah baru tegas. Ya keren sih. Ada aspek-aspek yang ini orang yang masuk akal menurut saya. Ya. Ketika kita bahas Rasulullah itu pribadinya memang gak akan habis-habis. Iya. Pernah nggak dengar cerita ketika Rasulullah itu mau beribadah ke Ka'bah, setiap di jalan itu dilempari kotoran? Udah. Pernah dengar kan? Dimaki juga, diludahin. Kan? Nah, suatu saat ya Rasulullah itu kok nggak ada yang lempar kotoran ini, mana itu orangnya itu? Malah nyariin. Iya, malah dicariin kan gitu. Ketakutan itu yang ngelempar kotoran itu. Waduh, saya setiap hari ngelemparin kotoran Rasulullah, saya kok dicari ini gimana nih? Saya baru sakit ya. Jangan saya mau dibunuh kan seperti itu ya? Ya, ternyata apa? Ternyata nanyain kabar. Iya, Masya Allah. Dan itu malah yang melembutkan hatinya yang orang tersebut. Iya, kemudian bersahadat mengikuti Rasulullah menjadi seorang Muslim. Luar biasa Rasulullah itu. Ya. Unik, iya Masya Allah. Nah, ya itulah Rasulullah. Ketika kita benar-benar tahu tentang pribadinya, maka kecintaan kita akan semakin mendalam. Bahkan Rasulullah itu pernah bersabda bahwasanya saya itu kepingin ketemu dengan saudara-saudaraku. Dia bercerita itu kan kepada para sahabat. Kemudian sahabat kan, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kalian itu sahabatku. Ya gitu kan. Lalu siapa ya Rasulullah? Besok di akhir zaman itu ada umatku yang nggak pernah bertemu denganku, nggak pernah melihatku, tapi cintanya setengah mati denganku. Wah, mengamalkan semua sunnah-sunnahku ya seperti itu. Maka kita itu beruntung, berada di akhir zaman itu yang ternyata juga cinta kepada Rasulullah SAW. Luar biasa nih. Lanjut Mas, apa lagi? Apa ya? Ini sih, menurut saya ya banyak kalau mau cerita nih ya mungkin 6 jam kurang gitu. Atau saya harus bikin kajian sendiri. Waduh. Ya enggak, maksudnya ya kesederhanaan beliau lah, dia enggak muluk-muluk. Hidupnya sederhana, terus sama orang, nolong orang nggak pilih-pilih, kan? Ya kalau teman pilih-pilih ya, kalau nolong orang nggak pilih-pilih nih teman-teman. Ini ya, catat nih. Kalau teman milih-milih, tapi kalau nolong orang nggak pilih-pilih. Itu yang saya petik dari Rasulullah ya. Mungkin asumsi saya bisa salah, tapi ya saya lihat kayak gitu kok. Rasulullah tuh nolong semua orang. Iya, betul.
Insya Allah. Lagi apa ini yang perlu coba? Insya Allah. Boleh saya minum dulu? Moga-moga. Apalagi? Selain kemudian jenengan tahu cerita Rasulullah, kemudian apa ya? Ketika mengenal syariat Allah atau apa yang diwajibkan kepada setiap muslim itu terasa berat nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kecuali haji sih, kalau sekarang ya kantong sih ya, tabungan. Belum mampu. Kalau haji kan yang wajib itu kan yang mampu, nggak usah dipikirin ya, yang penting kita Cuma mampu itu ya. sih, cuma itu. Yang lainnya ya enteng-enteng aja sih. Nggak ada yang berat ya. Enggak. Jadi ketika jenengan masuk Islam itu, kalau dulu sebelum masuk bayangannya berat nggak? Enggak juga. Nggak juga ya. Enggak juga. Ternyata Islam itu ya indah Iya. dan menyenangkan ya. Ketika dijalankan kan, apakah menjadi beban jenengan? Enggak. Ya mungkin ya kalau awal-awal tuh ya waktu sholat subuh. Sholat subuh kayak saya tidur jam 11 itu agak kesulitan, bangun jam 4 jam 5 itu paling cuma itu. Tapi lama-kelamaan 3 kali 4 kali udah biasa, malah itu jadi habit yang baik kan, kita bangun pagi. Cuma itu. Awal-awal tuh cuma itu. Nah, yang lainnya. Ya insya Allah seperti itu ya. Iya. Ya, semoga ini kehidupan jenengan menjadi lebih berkah. Amin. Berkah. Ya Rabbal Alamin. Dan setiap apa yang jenengan hadirkan di dunia ini menjadi inspirasi oleh orang lain. Semoga video ini juga menjadikan ladang dakwah kepada dari jenengan kepada orang lain, membuka pintu-pintu hidayah yang lain seperti itu. Amin. Pesan-pesan kepada teman-teman di luar sana yang hatinya itu dilembutkan, kepengen tahu tentang Islam, bagaimana Ya. pesannya kepada teman-teman? Waduh, itu variabelnya susah itu. Yang penting Yang simpel aja, yang simpel. Kenapa? Kalau mau tahu Islam ya harus tahu Nabi Muhammad dulu gitu. Attitude-nya gimana gitu. Nanti lu bakal cinta lah sama ajarannya. Ya itu, kamu harus tahu the man-nya itu siapa dulu. Cuma itu. Untuk memberanikan diri, kan ada yang mungkin ketakutan atau gimana? Bagaimana biar mereka itu takut berani? ya. Ada yang mungkin takut atau kenapa gitu. Saya bingung yang ditakutin apa. Gitu ya. Apa kehilangan temen kah? Kehilangan kepercayaan? Apa kehilangan pekerjaan kah? Ngapain takut gitu? Keluarga misalnya, sama keluarga takut nih. Iya gini kan, asal iya nggak sama keluarga, sama at least saya sebut aja misal kita punya musuh ya, itu keluarga bukan musuh sih. Itu kalau kita bisa berbicara dengan baik, kita bisa mendedikasikan waktu dengan baik untuk berkomunikasi, saya rasa keluarga bukan masalah. Toh kita ini kan mau jadi muslim, bukan mau jadi bandar narkoba. Ngapain takut? Ya, itu memang awalnya emang takut ngomong sama orang tua atau kehilangan teman. Ya jangan takut coy, Tuhan bersamamu coy. Waduh. Ya kalau belum tahu Allah ya siapa bersamamu itu pasti ada. Quote-quote-nya cari sendirilah ya. Salah. Catat itu ya kepada teman-teman yang masih takut-takut ingin tahu tentang Islam gitu ya. Komunikasikan aja dengan komunikasi. Yang penting beraniin dulu untuk komunikasi. Yang setelah komunikasi udah berhasil ya udah tinggal improve aja, jalan aja di depan. Oke. Yang penting kamu niatnya mau jadi baik gitu. Oke, catat ya. Terima kasih Mas Adi atas semua sharing-sharingnya menjadi seorang muslim, awal-awal menjadi seorang muslim. Sekali lagi semoga ini menjadi keberkahan kepada kita semuanya. Kita diridhai Allah SWT. Setiap hembusan nafas kita menjadi berusaha untuk berdakwah, meninggikan kalimatullah. Ini adalah agama Allah. Setiap muslim itu berarti dibebani tanggung jawab dengan tanggung jawab tentang perbuatannya masing-masing. Semoga kita berbuat baik sebaik mungkin, bermanfaat kepada orang lain, dan itu insya Allah akan dipertanggungjawabkan di akhir nanti. Sebetulnya insya Allah. Terima kasih teman-teman dari Mualaf Sentul Jakarta dimanapun kalian berada.
Demikian tadi kita ngobrol-ngobrol sharing dengan Mas Adi Nugroho sebagai seorang mu'alaf baru, dan doakan kepada para mu'alaf tetap istiqomah dan tetap dukung kami Mu'alaf Center Jakarta. Mohon supportnya, sekali lagi doa dan apapun yang jenengan bisa, insya Allah bersama kita menegakkan agama tauhid ini, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.